ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Dua pesan singkat untuk yang tak mau sholat. Pertama, pesan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainal abdu wa bainal kufri tarkus sholat. Pembatas antara seorang hamba dan kekafiran adalah sholat. Man tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pesan kedua dari iblis. Dia berkata, seburuk-buruknya diriku, aku hanya tak mau sujud kepada Adam. Tapi ternyata manusia, bahkan mereka tak mau sujud kepada penciptanya. Apapun yang kau lakukan, sholatlah. Tapi saya kerjanya masih riba, Ustaz, sholat. Tapi saya masih gemar narkoba, sholat. Tapi saya masih suka jahat, sholat. Tapi saya kerjanya debt collector, sholat. Tapi saya tukang oplos bir, Ustaz, sholat. Tapi saya kumpul kebo, sholat. Tapi saya kerjanya BPKB, jaminan dan sebagainya, bukan riba gitu. Sholat tetap. Tapi saya penari telanjang, Ustaz, sholat. Justru sholat itu yang bisa menghentikan. وترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر حتى لو كان يقر بالصلاة، يقول الصلاة واجبة وإن شاء الله أني بصلي وأسأل الله تبارك وتعالى يغفر لي وكذا، ولا يصلي، هذا مجرم أكثر من الزاني وأكثر من شارب الخمر وأكثر من تارك الصيام وتارك الزكاة وأكل الربا، لأن هذا ورد فيه نص بالكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Sesungguhnya mati itu benar, alam barzah itu benar, kubur ini benar. Tidak ada apa yang perlu kita banggakan. Ada orang berbangga dengan rumah yang besar, sedangkan rumah terakhir kita hanyalah liang lahat. Ada orang yang berbangga dengan motor dan kenderaan yang besar, sedangkan kenderaan yang terakhir kita hanyalah van jenazah yang kita lihat pada malam ini. Ada orang berbangga dengan pakaian-pakaian yang mewah, sedangkan pakaian terakhir kita hanyalah kain kafan. Ada orang berbangga dengan perfume yang wangi-wangi yang mahal-mahal, sedangkan perfume kita yang terakhir hanyalah kapur baru. Wahai sekalian yang hadir, jadikanlah ini iktibar buat kita. Barangkali hari ini beliau dan besok kita, dan dia telah pergi dahulu. Sesungguhnya kita bersaksi beliau seorang yang baik. Wahai sahabat kami yang kami sayangi, wahai sahabat kami, engkau seorang ayah yang baik, kau seorang sahabat yang baik. Quotes of the day, bismillahirrahmanirrahim. Ini quotes of the day dari guru Ana. Insyaallah ini pas banget buat para taubaters, karena ini juga membuat aku jadi. Guru Hafizakumullah mengatakan, apa yang membuat manusia itu gagal mendekatkan diri kepada Allah? Apa yang membuat manusia itu gagal di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Apa membuat orang gagal tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya adalah karena tidak merasa butuh sama Allah. Jadi kalau merasa butuh, berjuang, bangkit, kejar. Dan kita minta sama pertolongan Allah, semoga kita bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi, hamba yang lebih dekat lagi, hamba yang tahu apa tujuan hidup dan kemana kita akan pulang kembali. Barakallahu fikum. Bila kita ingin memperbaiki hidup, tapi bingung harus mulai dari mana, maka mulailah dengan memperbaiki sholat. Sholat itu berat, karena yang digerakkan bukan kaki dan tangan, tapi hati dan jiwa. Maka sholatlah. Sekalipun kita bukan orang baik, tapi dengan sholat kita akan menjadi baik. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada harus sukarela dan cuma-cuma masuk neraka. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahanam.
apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat dosa besar. Bahkan tadi saya bilang di awal pertemuan, kalau dia tinggalkan sholat itu jahdan, bangkang, kufur, keluar dari agama. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau ada orang meninggalkan sholat dosa besar, biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, أحبابك اللي يحبونا ينامون لعيونا أنا بفكر فيك بعد. Kata Ali radhiyallahu anhu, Allah tidak mudahkan istighfar dari lisan seorang hamba, kemudian Allah ingin mengadabnya. Artinya pasti ini karena Allah ingin kebaikan kepada dia. Bahkan kalau ada di antara kita teman-teman berhasil berdoa saja, maka berarti Allah ingin mengijabah doanya. Karena kalau Allah tidak mau, dia tidak akan berdoa. Semua itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksimalkan kesempatan. Semua pelanggaran orang di depan mata kita, itu jadikan ajang pahala. Bukan permusuhan. Jangan dimusuhi orang yang masih melakukan pelanggaran. Tapi bagaimana kita menjadikan itu ajang kesempatan kita dapat pahala. Karena kalau semua orang sudah jadi baik, kita mau dapat pahala dari siapa? Tapi karena ada pelanggaran, mereka kita bisa nasihatin, kita bisa luruskan. Dan kita dapat pahala dengan dakwah itu. Maksimalkan semua itu. As a Muslim, if you have your 5 daily prayers on time, prayed correctly, you will see that your life will fall into place. When your connection is right with your Creator, the dunya is easy. This life is easy. Allah is Ar-Razzaq. He's the one who provides. He's the one who protects. He is the all-wise. When you have iman in these things, when a calamity comes, you know that the all-wise, Al-Hakim, is behind that. And subhanAllah, iman comes through knowledge. It's not just through saying, I love the Prophet Muhammad, peace be upon him. Loving the Prophet Muhammad, peace be upon him, the proof of that is that you obey him and follow him. Take it step by step, start with your salah, and things will fall into place. Who is your Lord? Allah. And what is your religion? Al-Islam. And who was the Prophet that was sent to you? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Now I'm going to ask you the same 3 questions, and you have to answer them, but you can't open your lips. You have to keep your lips sealed. Your lips have to be touching each other, and you have to answer though. Okay? So who is your Lord? As in, you want me to speak while my lips are closed, but I can move my teeth? Yeah, your lips have to be closed. So answer the question with your lips sealed. So who is your Lord? Who is your Lord? Imran, who is your Lord? Who is your Lord? Of course, a simple question. Who is your Lord? أيها المسلمون، ستنقضي الدنيا بأفراحها وأحزانها، وتنتهي الأعمار بطولها وقصرها، ويلقى الجميع ربهم، وحينها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاستقبلوا شهركم بتوبة صادقة، واعقدوا العزم على اغتنامه وعمارة أوقاته بالطاعة، فما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، واغتنموا شريف الأوقات. Permasalahannya iman ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pupuk dia sampai misalnya pada level 10, kemudian satu waktu kita drop ke 8 gitu kan. Nah untuk kembali, biasanya syaitan terus turunnya kita sampai level ke-5, sampai ke tangga, sampai ke 2 kalau perlu gitu kan. Nah kadang-kadang kalau terlalu jauh jaraknya dengan awal, untuk kembali ke level 10 itu butuh sesuatu pemicu yang mengalahkan pemicu awal waktu kita sampai ke poin 10 tuh. Misal dulu tuh kita pas menghadapi ada orang kerabat yang mati dan matinya tidak baik misalnya. Lalu kita lihat, kita sadar. Nanti kalau jatuh drop imannya, maka itu akan harus dicari sesuatu yang lebih besar daripada itu untuk kembali ke level yang sama. Makanya menjaga iman itu adalah sesuatu yang penting gitu kan.
Sehingga pada saat pun kita merasa drop, segera kita mengambil langkah-langkah. Telepon teman-teman yang kita tahu ahli ibadah, ajak ketemu, minta nasihat. Yang paling sering dilakukan oleh para ulama itu kalau imannya drop, minta nasihat. Itu paling sering. Emang surga itu mahal, Besti. Dia didapatkan bukan dengan bermalas-malasan. Dia bukan didapatkan tanpa pengorbanan dan perjuangan. Dia didapatkan bukan tanpa air mata, keringat, dan darah. Bukankah para syuhada mendapatkannya dengan luka yang begitu besar dalam tubuhnya? Bukankah para kemudian imam besar agama kita, Imam Ahmad bin Hambal, mendapatkan ribuan luka dalam tubuhnya untuk kemudian merengkuh dengan surga? Bukankah kemudian Buya Hamka harus menekam di penjara untuk kemudian mendapatkan keridoannya? Bukankah para pejuang agama kita selalu mengingatkan kepada kita, tidak akan kau dapatkan jannah, surga, tanpa pengorbanan luka dan air mata. Kau berbahagialah mereka yang senantiasa terbiasa dengan luka dan air mata. Ngapain nangisin dia yang bukan siapa-siapa dalam kehidupan kau? Tangisi saja maksiatmu kepada Allah. Antum pernah melihat Nabi SAW? Berjumpa dengan Nabi SAW? Maka beruntunglah antum. Karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang yang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabat yang mengatakan, Ana mushtaqun bi ikhwani. Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, Alasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukan? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadilah berjalan kematian yang tak mudah terkalahkan, yang setiap langkahnya ada kelelahan, tapi engkau memilih bertahan. Berulang kali terbesit untuk menyerah, tapi engkau bersikeras melanjutkan langkah. Hampir lelah tangan menyeka air mata, tapi engkau memilih tidak berhenti begitu saja. Bahkan begitu banyak lambaian tangan menuju kemaksiatan, engkau tak hiraukan dan tetap kokoh di atas ketaatan. Memang tidak mudah dan tidak semua orang Allah beri hidayah, tapi semoga engkau salah satunya. Berdoalah, memohonlah, ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار